Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, berbicara tentang kekudusan adalah berbicara soal hati. Hati dalam Alkitab berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber dari kehidupan. Bila sumbernya kotor, maka kehidupan yang kita jalani juga sama kotornya. Karena itu perlu dijaga. Amin. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira adalah obat. Hidup kudus di hadapan Allah juga berbicara mengenai pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, itu penting dan sangat menentukan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 20 ayat 19, jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Sudah tahu bocor mulut? Ya, saudara cari tahu deh. Nggak usah saya kasih tahu. Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Amin. Daud dalam Mazmur 26 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, ada 2 ayat di sana dikatakan, saudara, kalau saudara baca ayat itu, dia begitu selektif dalam hal bergaul. Dikatakan, aku tidak duduk dalam penipu dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 kita tahu di sana tentang Nuh, dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Ini penting saudara, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup. Hidup kudus juga berbicara soal pekerjaan dan cara kerja. Kalau kita baca Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Catatan penting di sini, untuk dapat hidup kudus, kita harus dituntun oleh kuasa Allah melalui Roh Kudusnya. Karena itu kalau saudara berkerinduan untuk mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Dan kita harus melekat di dalam Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu saudaraku yang kekasih, hari-hari ini mari kita hidup dalam kekudusan. Amin. Ini penting saudara, supaya Allah yang kudus itu mau hadir dalam kehidupan kita. Amin. Dan memang tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu pentingnya kita harus hidup di dalam kekudusan. Kembali lagi, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah mereka yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Waktu hati kita suci, waktu hidup kita kudus, maka perkara-perkara besar Allah nyatakan dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup di dalam kekudusan. Menjalani hari-hari ini, kami sangat butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk menuntun kami, kuasa Tuhan untuk membawa kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kami harus juga mau hidup seturut kehendak-Mu, supaya perjalanan kami bersama Tuhan adalah perjalanan yang harmonis, di mana apa yang kami butuhkan, Tuhan memberikannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.